Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai topik di mata kuliah pengantar keuangan Islam, yakni Lembaga Keuangan Sosial Islam. Marilah kita mulai dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada beberapa pembahasan untuk topik kali ini. Yang pertama adalah konsep dan dasar hukum lembaga keuangan sosial Islam, kemudian jenis-jenis lembaga keuangan sosial Islam, peran strategis lembaga keuangan sosial Islam dalam pembangunan umat, dan tantangan dan inovasi dalam pengelolaan lembaga keuangan sosial Islam. Keuangan sosial atau social finance didefinisikan sebagai sebuah kategori jasa keuangan yang tujuannya untuk memanfaatkan modal swasta untuk mengatasi tantangan di bidang sosial ekonomi dan juga lingkungan. Nah, sehingga jasa keuangan untuk keuangan sosial ini pengertian konvensionalnya ya. Jadi pengertian secara umum adalah lembaga yang menawarkan jasa keuangan dengan tujuan untuk beberapa tujuan khusus ya, yakni untuk bidang sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Nah, keuangan sosial adalah pendekatan untuk mengelola investasi yang menghasilkan keuntungan finansial yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur. Berbeda dengan keuangan sosial dalam perspektif konvensional, keuangan sosial Islam adalah cabang keuangan Islam yang menawarkan produk dan layanan yang ditujukan bukan hanya untuk mencari profit ya, melainkan untuk mencapai benefit yang lain, ini keadilan sosial dengan cara redistribusi kekayaan. Kalau kita bicara mengenai sejarah keuangan sosial Islam ini sebetulnya sudah jauh dipraktekkan itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun istilah Islamic Social Finance secara istilah dan juga secara kajiannya ya baru secara masif digaungkan sejak Februari 2014 bersamaan dengan terbitnya edisi perdana Islamic Social Finance Report. Nah, sektor social finance mulai berkembang secara solid sejak dipicu oleh terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008-2009. Di Indonesia sendiri, keuangan sosial terutama mendapat banyak dukungan dan perhatian setelah gejolak ekonomi di tahun 2009, yaitu sempat kita dapat efek atau dapat dampak dari krisis global. Dan setelah dorongan dari pemerintah dan beberapa lembaga untuk menyediakan pembiayaan yang lebih berkelanjutan untuk inisiatif sosial. Kemudian untuk sektor-sektor keuangan sosial Islam itu apa saja ya? Nah, berdasarkan Islamic Social Finance Report di 2015, sektor keuangan Islam mencakup lembaga-lembaga Islam. Ya, ada tiga macam. Yang pertama, sektor filantropi seperti sektor-sektor yang menyediakan jasa keuangan, zakat, infak, sedekah wakaf. Kemudian yang kedua adalah sektor jasa keuangan yang masih menawarkan kerjasama tapi dengan akad qard dan takaful ya, akad pinjaman dan asuransi. Kemudian dimungkinkan juga sektor keuangan sosial Islam untuk mencakup investasi sosial melalui sukuk dan organisasi keuangan mikro Islam nirlaba yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan qard hasan atau pinjaman tanpa bunga. Kemudian, mengapa kemunculan keuangan sosial Islam ini penting ya? Urgensinya ini apa? Nah, sektor keuangan sosial Islam ini sangat penting karena skala inklusivitas dan diferensiasinya. Jadi karena skala ya atau jangkauannya keuangan sosial Islam ini sangat luas gitu dan di lingkup global. Kemudian inklusivitas ini artinya adalah keuangan sosial Islam ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Muslim, tapi juga akan memiliki dampak kepada masyarakat secara umum. Kemudian diferensiasinya, jadi banyaknya produk yang bisa ditawarkan gitu ya untuk lembaga keuangan sosial Islam. Nah, skala keuangan sosial Islam, kita bicara skala ya dapat dilihat dari nilai zakat dan sedekah yang diberikan oleh seluruh muslim di dunia yang diperkirakan mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat hingga 1 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Belum lagi total nilai valuasi aset wakaf yang tersebar di seluruh dunia yang diperkirakan berkisar antara 105 miliar US dollar hingga 1 triliun US dollar. Nah, angka tersebut bahkan baru zakat aja dan baru wakaf aja gitu ya, belum mencakup instrumen keuangan sosial Islam yang lain. Keuangan sosial Islam ini juga jauh lebih inklusif dan dapat diadopsi secara luas ya, di mana muslim berada, disitulah keuangan sosial Islam dapat berkembang dan tidak hanya dimanfaatkan atau tidak hanya berdampak bagi masyarakat muslim, tapi juga berdampak untuk masyarakat secara umum.
Nah, kemudian ketiga, keuangan sosial Islam juga mewujudkan nilai-nilai kunci seperti kemurahan hati dan juga kepedulian terhadap orang lain. Dan keuangan sosial Islam secara umum memiliki peran signifikan dalam perekonomian. Menurut Aziz dan Zhang dalam penelitiannya, ya, keuangan sosial Islam dapat dijadikan sebagai pilihan bagi pembuat kebijakan dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana ini merupakan tujuan PBB ya untuk saat ini, termasuk mengurangi angka kemiskinan dan mempersempit jurang kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Nah, ini adalah suatu penggambaran yang bagaimana keuangan sosial Islam ini berfungsi sebagai pilar ekonomi Islam. Di sini sektor-sektornya ada sektor komersial, fiskal, dan sosial sektor. Nah, sektor-sektor komersial itu terdiri dari perbankan dan KMB kemarin kita bahas. Dari sektor fiskal itu ada pemerintah, yang mana pemerintah ini memberlakukan pajak dan juga menawarkan sukuk, ya kan? Kemarin juga kita sudah bahas ya bahwa pemerintah itu juga menerapkan atau memberikan penawaran kepada masyarakat dan utang kepada masyarakat, yaitu di sektor fiskalnya. Nah, kemudian untuk sosial sektornya ini ya, keuangan sosialnya ini ada wakaf dan zakat. Di mana wakaf dan zakat ini menawarkan fixed asset dan cash dan juga financing ya untuk low income society. Ini jadi target of service-nya untuk komersial itu biasanya adalah masyarakat kelas menengah dan tinggi. Kemudian untuk sosial sektor ini masyarakat menengah ke bawah gitu sasaran. Dan kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara berkembang tentu saja akan banyak mendapatkan manfaat dari sektor komersial dan sektor sosial. Ya. Selanjutnya kita perlu tahu bahwa Indonesia ya menduduki peringkat pertama dalam indeks kedermawanan dunia selama 7 tahun berturut-turut setelah pertama kali mengungguli Myanmar pada tahun 2017. Nah, sampai tahun 2023 ini ya. Nah, ini masih masih menjadi nomor satu ya dalam indeks kedermawanan dunia. Sebanyak 9 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang untuk beramal, dan lebih dari 6 dari 10 orang menjadi relawan, dan negara ini memimpin tabel peringkat global untuk kedua kali tersebut. Sehingga teman-teman lihat dari sekian negara yang ada di dunia, Indonesia atau menduduki peringkat pertama selama 7 tahun berturut-turut. Nah, apa saja yang menjadi indikatornya gitu ya? Di antaranya yang Indonesia itu menang adalah sebetulnya itu ada 3 indikator. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat di negara tersebut itu apa ya, gerak cepat untuk menawarkan bantuan kepada orang asing yang ada di sekeliling mereka. Nah, Indonesia nggak sampai ke top 10 sih. Nah, sehingga yang top 10 Indonesia itu di mana? Yang pertama masalah donasi uang gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu suka beramal, suka berinfak dan suka bersedekah. Kemudian orang-orang Indonesia itu juga kan time is money ya kalau menurut orang Barat. Nah, ini juga menyumbangkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sukarela. Sehingga dari 2 indikator ini yang merupakan dasar kenapa Indonesia bisa menjadi nomor satu ya sebagai negara paling dermawan. Nah, salah satu mengapa Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia tadi ya dua indikator yang tadi. Nah, salah satu penggerak yang berkontribusi pada capaian tersebut tadi kan adalah money donation ya, donated money, zakat ya, bersama infak dan sedekah, bentuk amalan dalam Islam yang dipraktikkan secara luas di Indonesia. Nah, hasil penghimpunan ZIS kemudian didistribusikan kembali kepada yang membutuhkan. Islam sendiri merupakan agama dengan pemeluk mayoritas di Indonesia. Menurut Outlook Zakat Indonesia di tahun 2021, ya, penghimpunan donasi zakat diperkirakan dapat mencapai 17 triliun rupiah pada tahun 2021, tetapi berpotensi mencapai hingga 233 triliun rupiah, terutama jika penghimpunan zakat infak sedekah melalui aplikasi digital semakin digalakkan. Selanjutnya adalah bagaimana agar keuangan sosial Islamnya lebih berdampak. Untuk dapat berdampak terhadap pembangunan dan perekonomian nasional, ZISWAP tentunya perlu didistribusikan dan disalurkan kepada para penerima manfaat yang sudah ditentukan, yang mustahik dalam zakat dan mauquf alaih dalam wakaf. Pihak-pihak yang berhak menerima ZISWAP nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian, apa itu zakat? Ya, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam. Jadi tidak hanya secara perorangan ya, tapi juga badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.
Nah, macam-macam zakat itu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu diwajibkan pada setiap jiwa laki-laki, baik manusia maupun perempuan muslim. Ya, kemudian kalau zakat mal itu zakat yang dikenakan atas beberapa jenis harta yang secara zat atau maupun substansi pemerolehannya tidak bertentangan dengan agama. Meliputi apa saja? Emas, perak, logam mulia lainnya, uang, surat berharga, zakat perniagaan, pertanian, dan ini eh, bisa teman-teman kemudian baca lebih lanjut dalam slide ini ya. Kemudian tentu saja ada dalil atau ada aturan dari agama yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat ya, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Kemudian siapa muslim yang wajib zakat? Ya, wajib zakat itu adalah seseorang yang muslim, kemudian dia merdeka, jadi tidak menjadi budak, tidak menjadi hamba sahaya. Kemudian hartanya itu telah mencapai nisab dan telah mencapai haul. Ya, kemudian untuk golongan yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian untuk instrumen keuangan sosial yang selanjutnya selain zakat ada infak dan sedekah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak apa itu infak? Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat, yang mana fungsinya untuk kemaslahatan umum. Ya, jadi infak itu donasi atau amal yang dikeluarkan oleh individu atau oleh masyarakat, oleh badan suatu badan gitu ya. Tetapi itu di luar zakat. Nah, kemudian kalau pengertian sedekah menurut Peraturan Basnas Nomor 2 Tahun 2016, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Nah, menurut terminologi syariat Islam, sedekah memiliki arti hukum dan ketentuan-ketentuan yang sama dengan infak. Kalau kita bicara infak dan sedekah itu sebenarnya sama ya, tetapi infak berkaitan dengan materi atau harta. Jadi kalau infak itu ada materi atau ada harta. Jadi wujudnya itu ya harta gitu ya. Nah, sementara sedekah itu artinya lebih luas lagi. Sebagaimana kalau di dalam Islam kita menyapa, kita tersenyum kepada orang lain itu saja sudah merupakan bentuk sedekah. Kemudian selanjutnya instrumen keuangan sosial selain zakat, infak, dan sedekah adalah wakaf. Nah, apa itu wakaf? Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf memiliki arti yaitu perbuatan hukum dari seseorang yang memberikan wakaf atau mewakafkan sesuatu ya. Jadi menghibahkan sesuatu untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi wakaf itu bisa temporary, bisa juga selamanya ya. Nah, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Nah, selanjutnya jika ditinjau dari peruntukannya kepada siapa wakaf itu dituju, wakaf itu dibagi menjadi dua macam. Ya, kalau kita bicara ini wakafnya buat siapa sih? Nah, itu ada wakaf ahli dan wakaf khairi. Kalau wakaf ahli berarti wakaf ini sudah ada maksudnya untuk ditujukan kepada siapa. Jadi sudah ditentukan. Bisa seorang atau lebih, bisa keluarga si wakif atau bukan. Nah, kemudian biasanya wakaf ahli ini diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat. Ya. Nah, sementara kalau kita bicara wakaf khairi, apa itu wakaf khairi? Wakaf khairi ini jadi wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan agama atau keagamaan atau masyarakat ya, kebajikan umum. Seperti wakaf-wakaf yang biasanya ini yang sering kita dengar ya beritanya untuk pembangunan masjid, untuk sekolah, untuk pondok pesantren, boarding school, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah wakaf khairi. Jadi bukan untuk keluarganya, tapi untuk umat. Nah, seperti itu ya bedanya wakaf kalau kita tinjau untuk siapa wakaf tersebut. Nah, kemudian kalau dari segi penggunaannya, jadi bagaimana wakaf itu kemudian dimanage dan dikelola gitu ya. Wakaf itu dibagi menjadi dua, ada wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf yang pokok barangnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya seperti sekolah atau pesantren untuk kegiatan belajar mengajar, masjid atau musola untuk sholat, rumah sakit dan sebagainya. Kemudian kalau jadi kalau wakaf langsung tuh ya udah itu wakaf langsung dibuatkan suatu eh, yang sesuai dengan tujuannya. Nah, sementara kalau wakaf produktif ini pokok barangnya itu dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Nah, hasilnya ini yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ya.
Sebagai contoh kalau wakaf langsung tuh wakaf bangunan. Nah, bangunan ini langsung dijadikan sebagai panti asuhan atau wakaf masjid gitu. Jadi bangunannya yang langsung jadi masjid dan manfaatnya langsung diambil dari situ. Nah, sementara kalau wakaf produktif berarti panti asuhan ini nanti kemudian setelah itu dari itu mungkin akan ada eh, anak-anak pantinya diminta untuk membuat barang apa begitu, kemudian ada hasilnya dan itulah yang menjadi nilai wakafnya, itu wakaf produktif ya teman-teman. Kemudian kegiatan pemberdayaan zakat ya. Kegiatan pemberdayaan zakat terdiri dari dua aktivitas, yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Nah, kemudian menurut Peraturan Badan Amal Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018, pendistribusian zakat ini maksudnya adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Mustahik itu orang yang berhak dapat zakat ya. Nah, sementara zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pendayagunaannya ini adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif. Jadi pada intinya kegiatan pemberdayaan zakat itu terdiri dari dua macam, pendistribusian dan pendayagunaan ya. Nah, ini skema pengelolaan zakat. Jadi, muzaki ya, seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat kemudian berzakat begitu kemudian dikelola oleh pengelola zakat kemudian disampaikan kepada mustahik. Nah, ini skema pengelolaan zakat itu seperti ini. Nah, pengelola zakat ini terdiri dari tiga macam teman-teman, Basnas, Las, dan juga UPZ. Nah, untuk pengertian ketiga hal ini sudah saya sampaikan di video yang terpisah. Nanti teman-teman bisa menyimak juga dari video tersebut ya. Kemudian untuk model penyaluran zakat tadi ya, pendaya gunaan zakat atau apa nih, pemberdayaan zakat gitu ya. Itu terdiri dari consumptive based program sama productive based programs. Nah, ini distribusinya zakat. Nah, distribusi zakat kepada mustahik itu bisa konsumtif, bisa juga produktif. Nah, kalau konsumtif ini adalah zakat yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, sementara kalau zakat produktif ini tujuannya untuk mendayagunakan, nah, untuk memberdayakan dan juga untuk keberlangsungan dari nilai zakat itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ini kalau skema penyaluran ZIS yang dilakukan oleh Basnas, jadi pendistribusian zakat itu dilakukan kepada 4 program utama, yakni apa? Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan advokasi. Jadi pendistribusian ini untuk keperluan sosial sama keperluan advokasi. Nah, sementara pendayagunaan ini ditambah dengan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi permodalan, produksi, dan pasar. Kalau pendistribusian fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti yang tadi ya, access to basic needs fulfillment. Nah, kalau pendayagunaan fokus pada pemberdayaan ekonomi, empowerment and sustainability. Nah, ini contohnya bagaimana zakat ini kemudian ada namanya zakat community development ya. Jadi zakat ini berfungsi untuk memberdayakan masyarakat. Nih, jadi ada desa binaan atau UMKM binaan. Nah, itu beberapa contohnya ya. Nanti bisa dicek dan dicermati sendiri. Termasuk ada juga nih peternakan yang kemudian dapat distribusi, dapat penyaluran zakat gitu ya, kemudian tetap dipantau oleh Basnas. Kemudian dari segi pendidikan juga ada ya, kerjasama dengan Qatar Charity dan yayasan untuk menyediakan beasiswa bagi para murid dari golongan doa. Ini beberapa contohnya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana rencana adaptasi Basnas terhadap revolusi industri 4.0, yaitu dengan lebih terbuka kepada virtual reality atau layanan virtual, artificial intelligence, dan juga otomatisasi. Jadi memang sudah ada wacana ke depannya bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang wakaf ya. Jadi ini adalah overview dari keadaan wakaf di Indonesia dan bagaimana perkembangannya ya. Tanah wakaf di Indonesia itu ada tersebar di 440.000 sekian lokasi. Nah, kemudian dari tanah wakaf tersebut, 72% diantaranya didirikan masjid dan musola di tanah wakaf tersebut. Kemudian 14,5%-nya madrasah dan sekolah-sekolah yang juga pendidikan ya, 4,5%, 4 sampai 5%, 4,5% makam dan 9% adalah lainnya. Nah, kemudian ada Badan Wakaf Indonesia juga dan ada sertifikasi SKKN Wakaf ya untuk orang-orang yang ingin menjadi eh, apa ya, pengelola wakaf. Nah, kemudian
Selanjutnya, opportunity dalam perwakafan nasional. Nah, pertama dalam sejarah pemilihan presiden, jadi di tahun pemilu yang terbaru ini. Nah, wakaf masuk ke dalam visi dan misi Capres. Kemudian tragedi kemanusiaan, kebencanaan, dan tren sosial itu juga meningkatkan kesadaran baru masyarakat global terkait dengan kepedulian sosial. Kemudian fenomena gerakan wakaf oleh komunitas wakif, kemudian digitalisasi dan Internet of Things juga ya, dan juga wakaf berada di era area ijtihad dan terbuka gitu ruang inovasi untuk wakaf ini. Kemudian selanjutnya, eh, ini kita bisa lihat ya, jadi indeks wakaf nasional itu terdiri dari ada faktor-faktor regulasi, faktor institusi, faktor proses pengumpulan, dan pokoknya faktor untuk mengelola wakafnya, kemudian faktor sistem, faktor outcome, dan impact faktornya. Nah, jadi di Indonesia sudah ada namanya Indeks Wakaf Nasional atau IWN sebagai standar pengukuran kinerja wakaf di setiap provinsi. Nah, ternyata dari pengukuran Indeks Wakaf Nasional ini tahun 2023 itu mendapatkan skor 0,318 dengan kategori baik dan meningkat cukup signifikan ya dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana di 2 tahun pas pandemi, pas COVID itu Indeks Wakaf Nasional itu kurang nilainya. Kemudian di era 2023 ini sudah semakin membaik. Nah, kemudian bagaimana kalau pemberdayaan zakat tadi kan ada distribusi sama ada pendayagunaan ya. Distribusinya sendiri tadi kan bisa ke konsumtif, bisa ke produktif. Nah, kalau kegiatan pemberdayaan wakaf ini bagaimana? Nah, pemberdayaan wakaf ini bisa juga ada yang ya tadi ya tujuannya langsung terpakai, ada juga yang wakaf produktif kan tadi. Nah, optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif dilakukan melalui 2 aspek, yakni aspek pengelolaan wakaf dan aspek penyaluran atau pemanfaatan hasil. Nah, pemberdayaan wakaf produktif ini bisa melalui wakaf perusahaan atau melalui kewirausahaan. Kemudian ini adalah desain model penyaluran wakaf ya. Jadi contemporary wakaf model wakaf yang kontemporer itu ada yang pendekatannya itu murni pendekatan sosial dan ada yang pendekatannya itu komersial atau produktif. Nah, untuk pure social approach ya itu tadi ada tanah kemudian diwakafkan jadi masjid atau jadi sekolah gitu. Tapi kalau pendekatannya itu produktif, maka itu bisa kemudian dibisniskan gitu. Jadi wakaf itu tidak hanya bangunan yang berdiri kemudian dipakai, enggak, tapi dia tetap menjadi satu aset yang produktif. Nah, bisa dalam pengelolaannya itu pure business model, bisa business and social hybrid model, dan bisa financial business hybrid model. Ini contohnya bagaimana wakaf itu diproduktifkan ya, sebagai contoh. Investor atau wakif mewakafkan saham. Jadi wakafnya tuh tidak hanya tanah ya teman-teman, ternyata saham itu juga bisa diwakafkan. Kemudian oleh syariah trading itu misalkan ini yang ngelola itu sebut saja misal lembaga tertentu gitu ya. Nah, kemudian di eh, apa ya, pemindahan saham dan atau keuntungan dari wakaf kepada nazir. Nah, jadi si investor ini sahamnya nanti pindahkan kepada si SOTS ini. Nah, Nazir dalam hal ini Global Wakaf mengelola dividen saham, hasil keuntungan dipergunakan untuk beberapa program kemanusiaan gitu. Jadi di era modern ini ternyata wakaf itu tidak hanya aset-aset seperti tanah ya atau bangunan, tapi juga bahkan saham itu bisa diwakafkan. Nah, kemudian sebagai contohnya juga ada wakaf CWLS. CWLS itu adalah cash wakaf link sukuk. Jadi ada wakaf uang yang dilingkan dengan sukuk. Nah, sebagai contoh wakif berwakif uang terus dikelola sama Badan Wakaf Indonesia. Terus BWI ini tadi wakaf uangnya itu diinvestasiin buat beli sukuk gitu. Jadi misalkan nah, saya gitu ya, saya mewakafkan uang, kemudian saya wakafkan ke BWI. Nah, oleh BWI, uang saya itu tadi dibelikan sukuk. Nah, sukuknya ini nanti manfaat-manfaatnya dan sebagainya. Nah, ini dilingkan oleh Kementerian Keuangan. Pokoknya sukuk yang tadi dibeli oleh BWI itu diperuntukkan untuk apa? Penyediaan alat kesehatan, penyediaan ambulans gitu. Jadi kayak udah ada kerjasama. Oh, ini ada wakaf uang dari wakif. Ini diperuntukkan untuk apa? Untuk ini, untuk ini. Bisa dipahami ya sebenarnya. Beberapa contohnya sehingga ini yang basic aja ya, tanah gitu. Tapi kemudian bagaimana memproduktifkannya ya sebagian tanah wakaf untuk membangun aset produktif. Jadi tanahnya itu pendidikan, yang pendidikannya tuh dibisniskan gitu. Atau kalau enggak dibangun jadi dibangun bangunan di situ tapi ada yang buat disewain gitu sebagiannya.
Jadi nanti tetap ada produktif ya satu wakafnya. Untuk tantangan perkembangan wakaf ini, potensi wakaf uang itu sebenarnya 180 triliun. Namun yang baru terkumpul itu baru miliar dan nggak nyampe 1 triliun ya teman-teman. Padahal potensinya ada 180 triliun. Kemudian Indonesia ini kan masyarakat muslimnya banyak. Jadi potensinya tuh akan banyak nadir wakaf dan banyak juga wakif gitu ya di dunia. Jadi nadir wakaf ataupun wakif terbanyak juga di dunia. Tapi realitanya nadir wakaf belum optimal dan kompeten. Sehingga masih butuh banyak sekali nadir yang tersertifikasi. Nah, dan kemudian ternyata tingkat literasi wakaf kita tuh masih rendah meskipun kita itu banyak sekali lembaga pendidikan yang menjelaskan tentang agama Islam, tapi literasi wakafnya itu masih sangat rendah. Juga menjadi salah satu tantangan kita semua. Nah, teman-teman itu adalah penjelasan mengenai lembaga keuangan sosial Islam. Nanti kalau misalkan ada beberapa bagian yang terlalu cepat Bu Fitri atau Bu Eka ini, nah, nanti bisa di pause atau disimak kembali, diperhatikan kembali gitu ya. Kalau ada beberapa tadi yang terlalu cepat slide-nya saya jelaskan. Dan tapi insya Allah saya menjalankan sudah intinya ya. Jadinya teman-teman semoga bisa menangkap inti dari materi atau topik lembaga keuangan sosial Islam ini. Kemudian untuk kuis kehadirannya ada dua soal. Soal yang pertama adalah jelaskan apa perbedaan lembaga zakat dengan unit pengumpul zakat atau UPZ. Berikan satu-satu untuk eh, berikan satu-satu tadi itu contoh ya. Nah, kan lembaga zakat contohnya apa disebutin nama lembaga zakatnya UPZ, nama lembaganya apa. Kemudian jelaskan program unggulan dari masing-masing LAZ dan UPZ tersebut yang sudah teman-teman tadi mention ya. Kemudian yang kedua, berikan satu contoh lembaga wakaf yang ada di Indonesia, kemudian jelaskan program unggulan dari lembaga wakaf tersebut. Dua soal ini masing-masingnya bernilai 2,5 poin, kemudian yang nomor satu ini kayaknya 3 poin ya, 3 poin terus yang nomor dua ini berapa? Nanti totalnya jadi 5 poin. Demikian semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya dan bisa dipahami. Jangan lupa ada satu video lagi yang juga menjelaskan tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang ada di Indonesia. Begitu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.